Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 983 tidak mungkin. Dengan serangan yang sengit dan tidak tertandingi dari White Wolf Hammer, benda itu menancap pada dada Dimas Wu jauh ke dalam tubuhnya. Bro. Saat darah mengucur dari dada Dimas Wu, segumpal darah muncrat dari mulutnya. Darah terciprat keluar di udara dan terkena di atas White Wolf Hammer, membuat White Wolf Hammer semakin haus akan darah dan menjadi brutal. Tulang dada Dimas Wu dipukul hingga berkeping-keping oleh palu itu, organ dalamnya juga rusak parah. Dengan palu ini, Kaisar Mingyue langsung memukul tubuh bagian atas Dimas Wu menjadi penuh dengan darah dan hancur. Hal ini sangat mengerikan. Tidak hanya itu, aura mengerikan pada White Wolf Hammer juga masuk ke dalam tubuh Dimas Wu, menghantam tubuh Dimas Wu dengan keras, menyebabkan iuka Dimas Wu bertambah. Dia seakan-akan merasakan rasa sakit yang paling sakit di dunia. Iuka dalam dan iuka luar menyapu dirinya hingga tingkat yang paling tinggi. Di seluruh tubuhnya dari atas ke bawah, dari dalam keluar tidak ada yang masih baik-baik saja. Tubuhnya mulai bergetar dengan tidak terkendali, matanya menjadi merah, kulitnya menjadi pucat dan seluruh tubuhnya seperti hendak meledak. Ketika Taoti melihat adegan ini, hatinya tiba-tiba berdetak dengan kencang, matanya dipenuhi dengan kekhawatiran dan perasaan tidak tahan lagi yang dalam. Orang-orang di Istana Awan sangat senang. Mata mereka penuh dengan ekspresi kegembiraan yang menyeramkan. Mereka tidak sabar menunggu Kaisar Mingyue untuk menghancurkan tubuh Dimas Wu menjadi beberapa bagian. Semakin buruk iuka di tubuh Dimas Wu, semakin mereka merasa bahagia. Kaisar Mingyue menikmati penampilan Dimas Wu yang menyedihkan dengan mata berbinar-binar. Pandangan matanya dipenuhi dengan cahaya kejayaan dan kekejaman. Dia dengan lembut membuka bibirnya dan berkata dengan nada dingin, "Jika kamu bisa mati di bawah pukulan White Wolf Hammer, maka hidupmu tidak sia-sia." Kaisar Mingyue memegang kemenangan dalam genggamannya. Kata-katanya adalah semacam penghinaan bagi orang yang sekarat. Sebelum dia benar-benar membunuh Dimas Wu, dia dengan sengaja akan memamerkan White Wolf Hammer untuk menunjukkan kehebatannya. Tubuh dan jiwa Dimas Wu menderita penyiksaan yang tidak manusiawi. Rasa sakit itu mencapai puncaknya. Tetapi Dimas Wu masih mampu menahannya. Pada saat ini, aura pembunuh yang berasal dari Kaisar Mingyue mengejutkan hati Dimas Wu. Otaknya langsung sadar kembali. Semua rasa waspadanya muncul. Dia menahan rasa sakit yang parah itu, meremas Heaven Demon Sword, kemudian menebas Kaisar Mingyue. Tebasan itu menunjukkan semua sisa kekuatan di tubuh Dimas Wu. Dengan satu tebasan pedang, kekuatan Heaven Demon tiba-tiba menyerang, menembus udara di sana dan langsung menyerang Kaisar Mingyue. Ketika Kaisar Mingyue melihat ini, sebuah cibiran muncul di sudut bibirnya, kemudian dia berkata dengan nada menghina, "Masih berani melawan. Benar-benar konyol." Ketika kata-kata itu terucap, Kaisar Mingyue menggunakan tangannya yang satu lagi untuk membentuk tinjuan, kemudian meninju Dimas Wu. Tiba-tiba, telapak tangan Kaisar Mingyue itu seperti guntur yang kuat, menerobos segalanya dan langsung mengenai tubuh berdarah Dimas Wu. Dimas Wu segera terbang seperti layang-layang yang benangnya putus, tubuhnya tiba-tiba terlepas dari White Wolf Hammer, iuka di dadanya tiba-tiba mengeluarkan darah dengan lebih banyak, warna darah terbang daerah itu. Dan setelah Kaisar Mingyue menepukkan telapak tangannya, tiba-tiba dia melarikan diri dari tebasan yang baru saja diayunkan Dimas Wu. Tebasan Dimas Wu hanya menebas di udara dan itu tidak melukai Kaisar Mingyue. Setelah berhasil menghindari tebasan itu, Kaisar Mingyue berbalik lagi dan melihat sosok menyedihkan dari Dimas Wu yang terbang mundur dengan pandangan tidak peduli. Duar. Setelah Dimas Wu terbang terjatuh untuk jarak yang jauh, dia akhirnya terhempas ke atas tanah dengan suara keras. Telapak tangan Kaisar Mingyue yang kuat memperburuk iuka Dimas Wu, White Wolf Hammer yang ditarik keluar dari tubuhnya, membuat dia terluka untuk kedua kalinya, membenturkan tubuhnya ke atas tanah, menyebabkan semua iukanya retak.
saat ini juga sepertinya dia telah menjadi orang yang benar-benar lumpuh, terpuruk di atas tanah tanpa bergerak, hanya ekspresi sakit yang menempel di wajahnya yang semakin terlihat, dengan mata telanjang kita dapat melihatnya. Ekspresi kekhawatiran di mata Taoti juga menjadi lebih pekat, dia ingin terus percaya pada Dimas Wu, juga mengetahui bahwa Dimas Wu selalu dapat mengeluarkan keajaiban baru pada saat-saat paling bahaya dan menunjukkan kekuatannya yang lebih kuat, tapi kali ini, Dimas Wu terluka parah. White Wolf Hammer bukan benda kuat yang sederhana. Taoti tidak lagi memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Dia tidak tahu apakah Dimas Wu masih bisa bertahan di saat seperti ini. Orang-orang di Istana Awan sudah memiliki pandangan yang tegas di mata mereka. Mereka menatap Dimas Wu dengan pandangan seolah-olah mereka sedang melihat orang mati. Kedua alis pulis pria tua beralis putih diam-diam bergerak naik. Mata tuanya bersinar karena kegembiraan. Dia tahu bahwa kemenangan Kaisar Mingyue sudah ada di depan mata, sedangkan Dimas Wu, dia sudah seperti iblis kecoa mayat hidup. Akhirnya dia akan melihat Raja Neraka. Pria tua beralis putih telah menunggu saat-saat seperti ini terlalu lama. Dia benar-benar tidak bisa menunggu lagi. Dia ingin segera menyaksikan kematian tragis Dimas Wu dan ingin melihat Dimas Wu benar-benar menghilang dari dunia ini. Kaisar Mingyue tidak ingin membuang waktu lagi. Dia tidak sabar untuk menyelesaikan bencana ini dengan cepat, jadi dia dengan tidak ragu langsung melangkah maju, membawa niat membunuh yang kuat, berjalan menuju Dimas Wu. Saat dia berjalan, dia berkata dengan tenang, "Kamu terluka oleh White Wolf Hammer, tidak peduli seberapa kuat tubuh fisikmu, kamu tidak akan bisa pulih untuk sementara waktu, kamu hanya bisa dengan patuh menunggu kematianmu." Kaisar Mingyue paling tahu tentang Yuka Dimas Wu saat ini. Tubuh fisik pria ini sangat istimewa, dia sangat kuat sehingga tidak masuk akal. Namun, setelah terluka secara menyeluruh oleh karena White Wolf Hammer, walaupun tubuh fisiknya kuat, itu tetap tidak berguna. Setiap sel jaringan di tubuhnya saat ini pasti sudah rusak dan tidak bisa diperbaiki. Dia setara dengan orang lumpuh. Jika Kaisar Mingyue ingin membunuh Dimas Wu yang sudah seperti itu, hal ini sangatlah mudah. Semakin dekat dia dengan Dimas Wu, semakin kuat aura pembunuh Kaisar Mingyue. Lingkungan luas di sekitarnya bahkan meniupkan angin pembunuh, angin yang menakutkan bersiul dan berputar menuju Dimas Wu bersama dengan Kaisar Mingyue. Kehebohan di wajah orang-orang yang menyaksikan pertempuran semakin terlihat, lubuk hati mereka saat ini juga sangat tegang. Mereka sepertinya telah menunggu kematian dari Dimas Wu selama ribuan tahun. Saat-saat ini akhirnya datang, bagaimana mungkin mereka tidak tegang? Di bawah tatapan semua orang, Dimas Wu tiba-tiba bergerak. Dia berdiri dari atas tanah dengan goyah dan menghadap Kaisar Mingyue. Pada saat ini, meskipun Dimas Wu berdiri, tapi kondisinya masih sangat menyedihkan. Seluruh tubuhnya memar dan berdarah. Wajahnya menjadi pucat dan nafasnya juga melemah, seolah-olah satu kakinya telah melangkah ke gerbang hantu. Dia berdiri tegak, seolah-olah tidak siap untuk menghadapi Kaisar Mingyue, tetapi dia hanya berdiri dan menunggu kematian. Dewa kematian mendekati Dimas Wu selangkah demi selangkah. Kaisar Mingyue adalah dewa kematian yang akan mengambil nyawa Dimas Wu. Dia terus berjalan sambil mengamati Dimas Wu dengan tidak peduli. Saat dia terus berjalan, dia berkata, "Kamu bisa mempunyai level seperti ini dan memiliki kekuatan luar biasa di usia muda. Kamu sama seperti jenius langka yang muncul dalam 1000 tahun, namun, kamu tidak seharusnya memiliki hubungan dengan Heaven Demon Sword." Berbicara tentang ini, dia berhenti sebentar, lalu nada bicaranya berubah. Dia berkata dengan nada tajam, "Bukankah kamu selalu ingin tahu orang macam apa pemilik asli Heaven Demon Sword itu? Karena kamu akan menjadi orang mati, mungkin aku bisa memberitahumu, dia sama sepertimu, orang jenius yang aneh, juga seorang pahlawan yang tidak tertandingi, tapi sayangnya, dia mempercayai orang yang salah dan membayar ketulusannya karena kesalahan, dialah yang mengirim dirinya sendiri ke dalam jurang." Pada kalimat terakhir, Kaisar Mingyue dengan sengaja meningkatkan nada suaranya dan memperlambat kecepatannya. Dia ingin menanamkan setiap kata-katanya ke dalam pikiran Dimas Wu. Dia mengatakannya dengan sepenuh hati.
Dimas Wu yang sekarat, karena auranya dia tiba-tiba mengubah ekspresi wajahnya setelah mendengar kata-kata itu, matanya tiba-tiba menjadi merah, matanya menjadi sangat menyeramkan, emosinya seperti meledak tiba-tiba, dia menjadi sangat menyeramkan dan galak, seolah-olah banjir yang meledakkan tanggul mendadak membanjiri dirinya, dia sangat kesal, kepalanya sakit, gambar yang tidak terhitung jumlahnya dengan silih berganti mengalir ke dalam pikirannya, sepertinya dia mengingat banyak hal dalam sekejap, tetapi ingatan ini sangat berantakan sehingga dia tidak bisa menceritakannya dengan jelas sama sekali. Gambaran ingatannya kacau dan buram, tetapi emosinya jelas dan dalam, dada Dimas Wu tiba-tiba dibanjiri terlalu banyak perasaan, tertekan, kesakitan, terkejut, marah, kebencian yang tidak ada habisnya, haus akan darah yang tidak bisa dilampiaskan, niat membunuh. Makin bergejolak suasana hatinya, makin menakutkan ekspresi Dimas Wu, wajahnya bengkak dan berputar, dahinya dipenuhi dengan urat-urat biru, sepasang matanya menjadi merah darah, roh jahat hitam melonjak, tubuhnya tiba-tiba lepas kekuatan Heaven Demon. Kekuatan Heaven Demon itu memiliki aura naga sejati, tetapi juga mengandung aura iblis kuno, yang sangat kuat dan sangat mematikan. Kekuatan Heaven Demon yang menakutkan dengan cepat menyebar ke sekitarnya dan segera menyelimuti orang-orang di sana. Kaisar Mingyue segera menghentikan langkahnya, matanya menunjukkan perasaan kaget, ekspresinya ketakutan juga muncul di sana, matanya menunjukkan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Dia bisa dengan jelas merasakan keadaan Dimas Wu saat ini, di matanya ada kebencian yang melonjak jauh di dalam tulangnya membuatnya merasa familiar. Kekuatan Heaven Demon yang dilepaskan Dimas Wu juga tidak asing bagi Kaisar Mingyue, dia langsung teringat akan pertempuran yang serupa di dunia 10.000 tahun yang lalu, dia masih ingat bahwa di medan perang. Penampilan dan keadaan orang itu serta aura yang terpancar dari tubuhnya sama persis dengan Dimas Wu saat ini. Pemandangan di tempat ini, seperti ditutupi awan gelap, menjadi redup, semua orang jatuh ke dalam kegelapan, roh jahat yang tebal menyapu orang-orang, mempengaruhi tubuh dan hati semua orang. Orang-orang di Istana Awan semua merasa terkejut, mereka sangat menantikannya untuk waktu yang lama. Hanya berharap untuk melihat Dimas Wu meninggal dengan cara menyedihkan di tempat ini, tetapi pada saat bahaya seperti ini, sebuah kecelakaan terjadi Iyagi, dan kali ini, Dimas Wu menjadi semakin menakutkan. Dalam kegelapan, raungan naga bernada tinggi tiba-tiba terdengar di udara, langit sepertinya terguncang, kemudian, kepala naga yang besar dan menakutkan muncul di langit. Kepala naga itu membuka mata naganya yang besar dan mengamati orang-orang di sana, kemudian dia terjun ke tubuh Dimas Wu dalam sekejap. Detik berikutnya, ada suara ledakan terdengar, semua orang di antara yang hadir di sana melihat sumber suara itu, mereka melihat Dimas Wu yang dipenuhi luka, tiba-tiba berubah menjadi raksasa. Dia dibungkus dengan sisik naga di sekujur tubuhnya, tangannya berubah menjadi dragon claw yang tajam. Ekor naganya menjentikkan ke belakang punggungnya, tumbuh dua tanduk naga di dahinya yang terbuat dari emas hitam, keras dan licin. Janggut naga di bawah rahang berterbangan, angin berubah ketika dia bernapas. Selain itu, Heaven Demon Sword yang dipegang pada cakar naganya juga menjadi lebih tebal dan lebih besar dalam sekejap. Bilah besar itu bersinar dengan cahaya keemasan yang lebih menyilaukan, cahaya keemasan menyinari orang-orang. Tetapi hal itu terasa dingin dan menusuk jiwa, membuat kedua mata orang-orang sakit dan jiwa mereka merasakan ketakutan. Dimas Wu sekali Iyagi berubah menjadi tubuh naga sejati, tetapi kali ini, tubuh naga sejatinya jelas jauh lebih kuat dari sebelumnya, auranya, keteguhan tubuhnya, aura pembunuh, roh jahat yang mengerikan, dan aura naga yang sangat menakutkan. Naga sejati ini seolah-olah dapat menyapu dunia dan tidak terkalahkan. Pupil mata Kaisar Mingyue tiba-tiba menyusut dan dia kehilangan kendali atas emosinya, seolah-olah dia telah melihat hantu. Dia tiba-tiba menggelengkan kepalanya dengan panik dan berseru, "Tidak mungkin, dia sudah mati, tidak mungkin kamu adalah dia." Bersambung.
Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.